Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, insya Allah saya akan mencoba menjelaskan bab tentang qiraat atau mudharabah. Yang pertama, pengertian qiraat atau mudharabah. Qiraat dan mudharabah sebenarnya maknanya sama, hanya saja ada perbedaan istilah antara penduduk Irak dan penduduk Hijaz. Istilah mudharabah digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan istilah qiraat digunakan oleh penduduk Hijaz. Pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata doroba yang biasa kita artikan dengan memukul. Tetapi dalam bahasa Arab, doroba juga bisa diartikan dengan berjalan. Pada masa orang Arab dahulu, mereka biasa melakukan perjalanan dengan dua tujuan. Yang pertama yaitu bertujuan untuk berdagang atau berniaga, dan yang kedua untuk berperang. Nah, dalam hal ini berjalan untuk berdagang atau berniaga. Berdagang itu bisa dalam bentuk individu satu orang atau dalam bentuk kerjasama, yaitu lebih dari satu orang. Kita kembali ke kata mudharabah. Mudharabah sewazan dengan kata mufa'alah yang biasa mengandung arti musyarakah, yaitu saling. Jadi, mudharabah itu bentuk kerjasama untuk berdagang yang dilakukan lebih dari satu orang. Kemudian, pengertian qiraat. Qiraat diambil dari kata qata'ah yang artinya memotong. Dalam hal ini, di mana sahibul mal atau pemilik harta diibaratkan memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada orang lain untuk dikelola. Itulah mengapa dinamakan dengan qiraat. Beberapa ulama ada yang memakai istilah mudharabah, ada juga yang memakai istilah qiraat, ada juga yang memakai dua-duanya sekaligus. Mudharabah secara istilah adalah bentuk kerjasama antara pemilik harta dan pengelola harta, di mana pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola harta untuk dibisniskan atau dijadikan modal usaha, yang mana jika untung maka keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pengelola harta sesuai dengan ketentuan di awal. Hukum mudharabah itu boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, baik dalam Al-Quran, hadis, ijma, maupun qiyas. Dalilnya yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20, yang artinya dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istilah-istilah dalam mudharabah. Yang pertama ada sahibul mal, yaitu pemilik modal. Yang kedua ada amil atau mudharib, yaitu pengelola usaha. Yang ketiga ada rasul mal, yaitu modal usaha yang disetorkan oleh sahibul mal. Ada amal, yaitu usaha yang dilakukan oleh mudharib. Dan yang kelima ada ribah, yaitu keuntungan usaha yang akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai yang telah disepakati. Kemudian rukun-rukun mudharabah. Yang pertama ada dua orang yang melakukan akad atau al-akidani, yang kedua ada modal, yang ketiga sigot atau ijab kabul, yang keempat ribah atau keuntungan. Kemudian syarat mudharabah. Yang pertama, syarat bagi sahibul mal dan mudharib, yaitu harus balik, berakal sehat, dan merdeka. Ini maksud dengan merdeka di sini yaitu bisa mentasarufkan hartanya secara mandiri, tidak dalam penguasaan pihak lain. Kemudian syarat modal. Modal harus berupa uang tunai. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Ada yang mengharuskan menggunakan uang tunai, ada juga yang boleh bukan uang tunai.
boleh berupa barang yang bisa dinilai dalam bentuk uang, dan harus diketahui dari awal nilai dari modal barang tersebut. Kemudian jumlahnya harus diketahui. Jadi jumlah uang modal usaha itu harus jelas dan harus disepakati bersama. Kemudian hartanya itu harus ada, bukan dalam bentuk utang. Kemudian modal harus diserahkan kepada mudorib, yaitu langsung diterima oleh mudorib. Kemudian syarat keuntungan. Syarat keuntungannya itu pembagian keuntungan harus jelas. Pembagian keuntungan diketahui saat akad. Pembagian keuntungan ditujukan kepada kedua belah pihak. Pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jenis-jenis mudharabah. Apabila ditinjau dari segi transaksi yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha, maka jenis mudharabah ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu sahibul mal tidak menentukan jenis usaha yang akan dijalankan, sehingga hal ini murni dari inisiatif mudharib. Yang kedua itu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini sahibul mal menentukan jenis usaha yang akan dikelola, sehingga mudharib itu tinggal mengelolanya saja. Adapun larangan-larangan dalam mudharabah yaitu yang pertama melanggar perjanjian, yang kedua menggunakan modal untuk keuntungan pribadi, yang ketiga menghambur-hamburkan modal, yang keempat menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan. Baik, kemudian kami juga akan mencoba menjelaskan apa-apa saja yang dapat kita ambil dari hadis-hadis tentang bab qirad dan mudharabah yang terdapat dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karangan Abdullah bin Abdurrahman. Hadis yang pertama yaitu an Suhaibin radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala thalathun fihinnal barakatu al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil bai'i, rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal di dalamnya ada berkah, adalah jual beli bertempo atau tidak secara tunai, berqirad itu memberikan modal kepada seseorang, hasil dibagi 2, dan mencampur gandum dengan syair, itu jawawut, untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah Adapun yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu di dalam hadis ini ada 3 hal yang mengandung keberkahan. Yang pertama yaitu al-bai'u ila ajal, yaitu jual beli secara berangsur, yaitu biasa kita sebut dengan kredit. Baik itu dengan cara salam atau dengan cara menurunkan harga jual. Bentuk keberkahan dalam jual beli ini yaitu dapat memudahkan kita dalam bermuamalah dan tidak membebani pembeli. Kemudian yang kedua ada muqaradah. Muqaradah itu yaitu qirad atau mudharabah yang tadi kami telah sampaikan pengertiannya, yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang dimana keuntungannya dibagi 2 sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Bentuk keberkahan dalam kerjasama ini yaitu dapat memudahkan orang, karena ada orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu mengelola hartanya. Ada juga orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengelola. Dan juga bentuk keberkahannya itu dapat membantu ekonomi menjadi lebih baik dan menghindari terjadinya pengangguran. Yang ketiga yaitu khaltul burri bisyair, yaitu mencampur gandum dengan jawawut atau tepung. Jawawut itu tepung. Bentuk keberkahan dalam hal ini yaitu dapat membuat kita lebih hemat, karena jawawut itu harganya lebih murah daripada gandum. Kemudian juga
dapat mengopang diri kita agar terhindar dari sifat berfoya-foya atau ingin bermewah-mewahan dalam terhadap makanan. Kemudian mengingatkan kita agar terus rendah hati karena banyak orang di luar sana yang lebih susah hidupnya daripada kita, lebih susah mendapatkan makanan daripada kita. Baiklah, mungkin cukup sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.